Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, karena semuanya gratis. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Halo Mams, kali ini aku mau ngejelasin tentang persiapan kita untuk melahirkan anak pertama sesuai pengalamanku ya Mams. Jadi coba simak. Terima kasih. Menyambut detik-detik kelahiran anak pertama menjadi momen yang sangat membahagiakan Mams, tapi sekaligus mendamparkan juga. Tidak sabar rasanya ingin melihat wajahnya untuk pertama kalinya. Namun bercampur rasa gugup akan kekhawatiran proses persalinan yang banyak orang bilang sangat menyakitkan. Persiapan ibu melahirkan anak pertama pun sudah dilakukan dari jauh-jauh hari, seperti mempersiapkan nama untuk baby, tempat bersalin, hingga perlengkapan baby newborn-nya. Meskipun persiapan persalinan kurang lebih sama untuk semua ibu hamil, namun persiapan ibu melahirkan anak pertama biasanya butuh kehati-hatian. Sebabnya mungkin para ibu baru masih belum berpengalaman. Kesempurnaan dalam persiapan bisa membuat moms lebih tenang saat persalinan mulai muncul. Persiapan moms melahirkan anak pertama tidak hanya terkait dengan membeli produk yang dibutuhkan si kecil saja, namun ada hal lain yang sama pentingnya yang tidak boleh dilupakan agar membantu moms memperlancar persalinan. Yang pertama, memilih bidan atau dokter kandungan. Hal pertama inilah yang paling krusial. Pilihlah dokter atau bidan yang sesuai kriteria moms untuk masuk dalam daftar paling atas persiapan ibu melahirkan anak pertama. Jika ingin melahirkan secara normal, pastikan mereka pronormal atau mendukung persalinan normal atau tidak mudah menyarankan operasi sesar. Yang kedua, persiapan mental. Menyiapkan mental untuk kesiapan moms menjalani proses persalinan sangat penting dalam persiapan ibu melahirkan anak pertama. Seorang ibu yang baru akan pertama kali melahirkan seringkali merasa stres dan kesulitan karena belum adanya pengalaman. Selalu tanamkan hal positif dalam pikiran bahwa moms dapat menjalani proses persalinan dengan lancar dan akan baik-baik saja. Melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama Dedi sebelum anak pertama lahir juga dapat dilakukan sebagai salah satu persiapan mental. Dukungan dari Dedi pun itu hal utama loh moms. Dengan moms minta maaf dan doa kepada orang tua atau mertua, itu pun termasuk kelegaan hati untuk menghadapi kemudahan persalinan. Jangan lupa berdoa kepada Allah dan selebihnya kita berserah. Sekitar 50% sampai 75% ibu melahirkan mengalami sindrom baby blues. Istilah baby blues memiliki arti sebuah kondisi di mana mom seringkali merasa sedih setelah melahirkan. Meskipun dianggap sebagai depresi ringan, tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berisiko pada kondisi yang lebih parah lagi, yaitu terjadinya postpartum depression. Penyebab baby blues sebenarnya sangat banyak, salah satunya adalah moms kesulitan menyusui bayi, perubahan waktu tidur, dan hormon tubuh moms. Oleh karena itu, Dede dan moms harus bisa saling kerjasama dalam melalui masa-masa setelah persalinan ya. Dedi sebagai support system utama diperlukan untuk membantu moms dalam menjalani peran barunya. Hal ini akan berpengaruh bagi kesehatan fisik dan mental moms. Ketiga, menjaga stamina tubuh agar tetap sehat. Persiapan ibu melahirkan anak pertama yang tak kalah pentingnya adalah menjaga stamina tubuh tetap fit dan sehat. Karena proses persalinan membutuhkan stamina tubuh yang sehat dan fisik yang siap, baik untuk persalinan normal ataupun sesar. Yang keempat, memilih tempat persalinan. Dengan memilih rumah sakit atau bidan yang sama dengan tempat moms melakukan kontrol, kehamilan rutin, rekam medis kehamilan sudah tersedia, dan dokter atau bidan yang menangani sudah paham dengan riwayat kesehatanmu moms. Beberapa kriteria berikut dapat menjadi pertimbangan dalam memilih tempat bersalin ya moms. Biaya persalinan. Khawatir dengan biaya persalinan yang mahal? Tenang saja moms, karena sekarang sudah banyak rumah sakit yang menerima pasien dengan BPJS Kesehatan untuk menanggung biaya persalinan selama memenuhi syarat dan ketentuan berlaku ya moms. Ingat, kebutuhan perawatan bayi setelah lahir akan sangat banyak ke depannya. Moms dapat memilih tempat bersalin yang sesuai budget, namun tetap memiliki tenaga medis berkualitas.
Kelima, mempelajari tahapan persalinan. Dengan mempelajarinya, moms bisa lebih siap menghadapi persalinan. Teknik dasar yang perlu moms ketahui diantaranya frekuensi dan durasi kontraksi, teknik pernapasan saat kontraksi dan mengejen, tanda-tanda pecah ketuban, menghitung detak jantung bayi, dan jumlah tendangannya, serta apa yang harus mom lakukan dalam kondisi darurat. Itu semua, moms harus pelajari semuanya. Bisa tanya seputar tahapan persalinan kepada bidan, bisa dengan membaca buku pregnan, bisa dengan search dan kita baca satu persatu, bisa dengan tanya kepada moms lainnya yang sudah berpengalaman, ataupun bisa tanya kepada orang tua atau pemertua. Yang keenam, siapkan dokumen penting seperti KTP suami istri, BPJS, kakak yang sudah terpisah dengan keluarga sebelumnya, surat rujukan dari vaskes tingkat pertama, dan buku KIA. Yang ketujuh, menyiapkan perlengkapan bayi newborn. Periksa kembali apakah perlengkapan bayi newborn di rumah sudah ready. Jadi, siapkan juga sebagian perlengkapan tersebut, serta kebutuhan moms dalam tas untuk dibawa ke tempat persalinan nantinya. Yang kedelapan, mempelajari perawatan bayi. Dalam persiapan ibu melahirkan anak pertama, para moms baru juga dapat disarankan untuk dapat belajar tentang bagaimana merawat bayi yang baru lahir melalui buku, internet, video, ataupun mengikuti kelas khusus di minggu-minggu terakhir sebelum melahirkan. Paling tidak, moms bisa mengetahui cara menyusui, memandikan bayi, menggendong, menidurkan, mengganti popok bayi, merawat kulit bayi, dan sebagainya. Selain moms, libatkan juga daddy untuk ikut merawat si kecil. Ingat, merawat bayi adalah bukan hanya tugas moms seorang, namun kedua orang tua. Yang terakhir, memahami prinsip pemberian air susu ibu atau ASI. Bayi yang baru lahir biasanya akan menyusui setiap 2-3 jam sekali dengan durasi 5-20 menit. Namun, semua itu tentu saja tergantung keinginan si kecil. Moms diharapkan dapat mempunyai prinsip untuk memberikan ASI sedini mungkin, dimulai dari IMD, inisiasi menyusui dini, kemudian pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan yang dilanjutkan hingga 2 tahun. Ya, seperti itulah persiapan ibu melahirkan anak pertama. Yang perlu moms lakukan setelah merampungkan persiapan ibu melahirkan ini, usahakan tetap rileks dan jangan pikirkan rasa sakitnya begitu HPL tiba. Bayangkan saja moms akan bertemu dengan makhluk kecil yang selama 9 bulan ditunggu-tunggu. Niscaya pasti lebih menenangkan. Semoga lancar ya moms, semangat berjuang.